Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih di pagi hari Rabu ya. Nanti ada support system baru ya sebenarnya di Sahara ini di mana kita ya nanti diduplikasiin sama teman-teman semua. Saya mewajibkan setiap para mentor, dalam artian mentor tuh ketika kita udah punya mitra, udah bisa closing, itu wajib yang namanya video call mitranya. Biar kalau buat mitra yang belum closing berarti hadir di video call mentornya gitu. Supaya memperkuat pembinaan karena yang saya sering cerita di Zoom gitu ya. Tim kita ini tim Sahara dari dulu terkenalnya jago closing. Hanya nanti akan rutin saya akan telepon mitra-mitra jaringan 8, jaringan 7 gitu ya. Buat kita atur strategi bareng. Gimana caranya nanti pembinaan ini tercipta di semua mitra. Nah sebelum itu coba perkenalan dulu masing-masing dari Pak Riyadi dulu. Nama, asal kota, profesinya apa Pak Riyadi? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riyadi dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, akang-akang, teteh-teteh. Profesi saat ini dosen. Saya dosen masih aktif. Kemudian ini sedang studi lanjut tugas negara. Saya di Malang melanjutkan studi S3. Jadi sekarang posisi saya di Malang. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Salam kenal, Bapak. Oke, berarti lagi di Malang ya. Dosen berarti ya, sekarang lagi kuliah S3 ambil jurusan apa Pak? Saya geografi, Kang. Geografi. Berarti kerjaannya neliti itu, apa tuh? Ya, saya peneliti tentang kebudayaan, Kang. Kebudayaan sama berkaitan dengan perencanaan wilayah, Kang, untuk pengembangan wilayah baru, untuk pengembangan desa baru atau kabupaten-kabupaten baru, termasuk IKN juga kita terlibat di sana, Kang. Oh gitu. Ya. Dan berarti ngajar pun sama masalah geografi ke mahasiswa? Ya, ngajar, Kang. Saya aktif ngajar juga di salah satu kampus negeri di Banjarmasin, Kang. Posisi dosen ASN, Kang. Masya Allah. Berarti kalau di dunia bisnis baru ke dong kalian itu emang sebelumnya udah pernah bisnis? Kalau bisnis di MLM belum punya pengalaman. Sama saya dengan Bang Rudi tadi pernah juga daftar di Keling, cuma daftar doang, dulu didaftarkan orang. Saya tidak tahu, nggak ngerti sampai jalan atau nggak ngerti. Tapi kalau bisnis konvensional, saya pernah punya kafe gitu, kan, kafe kopi, warung kopi. Kemudian saya juga punya franchise minuman Thai tea itu, alhamdulillah banyak cabang di beberapa wilayah, dan alhamdulillah di COVID kemarin itu semuanya gulung tikar gitu, kan. Kemudian saya juga punya bisnis konvensional kayak mungkin ternak ayam, saya investasi di tempat orang. Jalan itu semua. Ada yang jalan nggak sampai sekarang? Gimana, Kang? Ada yang jalan nggak? Kalau sekarang yang jalan cuma ayam itu, Kang. Saya investasi di tempat orang gitu. Cuma belum ada hasil juga. Entah hasilnya ini ada atau tidak. Kayaknya mungkin atau itu saya ketipu atau apa. Saya nggak pernah lihat si ayamnya. Berarti cuma investasi doang ya? Investasi doang. Itu investasi. Jadi nggak pernah lihat ayamnya, telurnya apa dagingnya nggak pernah lihat? Awalnya pernah lihat sih, sampai sekarang udah berapa bulan, 3 bulan nggak ada kabar nih. Waduh. Saya ketipu atau apa itu, kan, karena teman-teman para dosen kan ikut-ikutan tuh, modal 5 juta, wah saya sayang sekali ternyata 5 juta nih, ikut-ikutan gitu 5 juta kan, ternyata udah 3 bulan, 4 bulan ini, jalan 4 bulan nggak ada kabar nih ayamnya penjual atau tidak, karena sudah jaraknya di Malang sekarang kan udah nggak bisa berkunjung ke kandang ayamnya. Entah itu benar atau enggak, kan. Iya. Ini bisnis konvensional ternyata banyak buang-buang duit ya. Iya, betul, kan. Sama buang-buang waktu juga, kan. Saya pernah di yang konvensional kerjaan sendiri kan terlalu menghabiskan waktu saya gitu, karena selain saya ngajar, saya meneliti, kan, saya mengabdi sebagai beberapa narasumber daerah gitu, kan. Saya nggak bisa
nggak bisa meluangkan waktu untuk bisnis konvensional. Nah, sehingga saya agak tertarik ada bisnis online yang mungkin sambil saya santai bikin video begitu kan, video TikTok, video di Facebook atau di Instagram kan. Lihat kayak Akang Algi gitu, oh bisa closing gini kan MLM, oh mungkin bisa saya jalankan nih sambil saya, apalagi saya kuliah, kebetulan saya kuliah S3 ini kan nanti pasti paling kuliah seminggu itu 1 atau 2 hari aja paling banyak waktu kosongnya, dan ngajar saya karena saya tugas belajar nanti kan bebas tuh, kegiatan mengajar saya dibebaskan, jadi saya fokus kuliah, paling nanti sambil karena saya ada jiwa peneliti, paling yang di penelitian itu saja nanti yang saya tetap pertahankan Kang. Siap. Pengabdian kepada masyarakat ya. Mantap nih, berarti udah banyak waktu luang nih ya. Siap. Nah tadi ada Bu Siti ya sekarang ya, Bu Siti guru ya. Tapi sekarang masih ngajar Bu? Masih Pak. Oh, masih. Berarti ngajar anak apa, SD, SMP? SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Kalau di swasta itu guru gajinya berarti berdasarkan apa? UMR atau emang berdasarkan kebijakan sekolahnya? Nah, itu kebijakan yayasan Pak. Oh yayasan. Oh iya. Range berapa sih Bu kalau di Garut jadi guru tuh gajinya? Kalau untuk swasta ya Pak, kalau negeri kan dia kisarannya di 500 sampai 700 dari dana bos yang dibayarkan 3 bulan sekali. Kalau di swasta untuk guru baru, kalau khususnya di sekolah saya itu range-nya di 1.200.000 per bulan. Itu per bulan ya hitungannya? Ya itu untuk fresh graduate Pak. Naik berdasarkan pengalaman nanti? Per tahun, oh, berdasarkan masa kerja. Oh, masa kerja. Masya Allah. Berarti guru penghasilannya nggak nyampe puluhan juta ya sebulan ya? Enggak Pak. Jutaan? Di bawah 3 juta? Kalau guru iya. Kalau saya kebetulan karena masuk di manajemen memang di atas 3 juta Pak. Nah, yang membuat Bu Siti bergabung di PT BES di Sahara sekarang apa Bu? Saya tuh senang hal baru Pak. Saya tuh pengen tahu gitu. Apa-apa tuh pengen tahu. Nah, awalnya memang begini Pak. Sebetulnya saya memang lagi cari ini sambil ngisi waktu pengen cari untuk kegiatan digital marketing gitu lah. Kan saya nggak tahu tuh apa ya kayak untuk buat iklan di Facebook lah yang betul gitu ya Pak ya. Kalau secara otodidak belajar sih pernah, cuman saya kadang sukanya itu belajar sebetulnya offline Pak. Nah karena kalau offline tuh kayaknya saya lebih ngerti gitu. Nah saya udah pernah belajar juga ikut di Revoyu yang basic itu yang tentang data analis lah apa. Oh saya mentok ya gitu, mentoknya mungkin karena itu IT banget. Saya kan istilahnya baru mau belajar, jadi asal liar gitu, tak seolah-olah tunggu ini banyak yang nggak ngertinya gitu. Tapi kalau mau tanya kok rasanya terbatas gitu. Nah karena itu online juga, Zoom juga, terus yang lain pada ngerti saya enggak gitu. Nah terus saya lihat juga ada di TikTok tuh kan banyak Pak, ada kayak Om Sang yang ngajarin apa itu ya marketplace gitu, and di marketplace yang kayak gitu-gitu Pak. Terus saya juga pernah lihat ada kelas jawara lah apa banyak. Saya kepikiran mau coba juga sih Pak gitu. Nah cuman pas video Bapak lewat 1 kali itu waktu itu video apa yang itu? Kata Bapak lihat video apa? Videonya yang waktu itu Bapak cerita ada pertanyaan apa tuh awalnya ya? Kok bisa ya dapat rumah apa ya gitu, lupa pokoknya pertanyaannya itu seputar tentang Pak Algi yang nerangin ya bisa ini Mitra Sahara, terus Bapak nerangin tentang ini loh ada kantornya, ada base campnya, terus nerangin tentang apa yang Bapak hasilin gitu ya, mobil motor. Tapi saya nggak terpaku ke mobil motornya sih Pak. Saya lebih ke
nanti kita ada training, nanti kita ada training khusus mitra nanti. Nah, saya tertarik untuk kata-kata yang trainingnya itu sih Pak sebetulnya. Jadi saya mau coba aja deh kalau yang ini, terus kan nanti ini dengan dapat paket produk-produk herbal. Jadi dia begini sih Pak, saya pikir ya udahlah kalau seandainya saya mentok lagi nggak bisa belajar, saya dapat dong paketnya. Tidaknya saya konsumsi aja. Nah itu, jadi pada saat itu saya mutusinnya ke sini itu karena waktu itu kepikirannya ya udah coba aja lah. Kalau seandainya ini betul bisa training, bisa ada istilahnya join kemitraan. Karena pada saat ini pun saya ikut digital marketing yang lain. Saya mau jualan, tapi saya nggak punya produk. Yang jadi masalah saya mau jualan, tapi pada saat nanti ikut kegiatan misalkan Rahjawara, saya ikut kegiatan itu, pada saat harus pasarin produk apa yang dipasarin? Nah pada saat itu begitu Pak. Bingung ya? Gitu. Betul. Nah makanya siapa tahu yang ini juga pada saat belajar saya nggak mentok. Nah niatnya sih ke situ Pak. Siap Bu Siti. Mudah-mudahan lancar nih. Sekarang kita tanya Pak Rudi dulu nih. Pak Rudi TNI aktif sekarang nih. Pak Rudi, waktu itu tertarik daftar di Sahara di PTBS itu karena apa? Dibuka dulu mic-nya Pak. Dibuka mic-nya, diklik lambang mic-nya dibuka. Nah. Siap, udah Pak. Waktu itu tertarik daftar ke PTBS ke Sahara ke saya itu awalnya gara-gara apa? Gara-gara itu gagal di Keling. Enggak, waktu daftar ke saya ke PTBS gara-gara apa awalnya? Oh, tertariknya kemarin waktu di YouTube kan, dengar Pak Algian di YouTube itu. Lihat konten YouTube awalnya bukan TikTok ya? Bukan, konten YouTube ini Algian. Yang pertama kan bisa online. Itu harapan saya bisa online karena kan kita kerja di TNI ini kan. Saya kasih tahu dulu Pak, saya kan di Bogor, Kabupaten Bogor. Saya dinas di Kodim, sekarang di Koramil, Kecamatan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor. Saya megang desa di salah satu kecamatan di Gunung Sindur ini, Pak. Nah, dulu waktu saya di Keling itu, saya masih di satuan tempur. Nah, harapan saya kan dulu bisa. Sekarang harapan saya lebih bisa lagi karena kan di Koramil. Karena kalau di Koramil ini kan saya babinsa jabatannya, bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, saya pengen tunjukkan itu dengan berbaur masyarakat, banyak temen, apalagi di satu kecamatan ini kan ada 10 desa. Harapan saya bisa berkembang dan bisa seperti dulu gitu, kayak melebihi daripada Keling gitu, Pak. Satu. Cita-cita saya yang sangat besar, Pak, yaitu pengen nyekolin anak saya. Pengen nyekolin anak saya tinggi lagi, jangan kayak saya. Karena kalau kayak saya ini ya jujur aja, saya prajurit kan ya di bawah, Pak. Kenapa saya pengen sukses di PTBS? Saya pengen sekelas komandan saya, walaupun pangkat saya rendah, minimal bisa naik Pajero kan gitu, sekelas Dandim ke atas. Jadi pangkat boleh rendah, tapi penampilan saya pengen ya penghasilan, penampilan anak-anak saya bisa seperti mereka yang Dandim ke atas, gitu Pak. Harapan saya. Dan saya sangat antusias ke sana, karena tanpa di PTBS saya udah merasakan konvensional udah banyak saya coba, itu nol semua hasilnya. Modalnya gede ya? Modal gede, awal-awal aja semangat, kedepannya kita juga susah. Bahkan benar tadi, apakah kita ketipu ini? Pernah ketipu, pernah ketipu saya. Pernah ketipu 15 juta. 15 juta ketipu di usaha. Tuh. Jadi kalau di sini kan nggak ada istilah itu ketipu. Saya udah merasakan bisnis di jaringan ini ya luar biasa. Iya, modalnya cuma kecil lagi ya. Kalau saya rasakan di jaringan ini jangan nggak semangat. Kalau kita semangat tuh semuanya kalah. Itu aja. Mau siang, mau malam, mau orang itu marah kita, mau menghina kita, kalau kita semangat luar biasa itu, kalah semua. Kalau saya di luar, saya tidak menggunakan jubah saya, Pak. Saya jujur,
tidak menggunakan kekuatan saya sebagai militer, saya merendah aja. Nanti kalau mereka itu udah menggunakan hal yang baik, baru saya pakai dinas ke rumahnya. Siap. Oh bapak, iya saya bilangin Bu, saya mengajak ibu bergabung untuk demi kebaikan kita bersama, gitu. Untuk membantu ekonomi, karena di adat Sabta Marga itu Pak, saya tertera itu, ya kan, membantu masyarakat di sekelilingnya, itu yang membuat saya ini. Sekarang saya persiapkan pensiun, kemana ini saya? Insya Allah. Setelah pensiun, karena tidak ada yang didapatkan lagi, semua gaji udah habis, tinggal gaji pokok. Sementara kita seperti itu, anak semakin banyak butuh. Anak saya 2 Pak, 1 kuliah, 1 baru masuk SMA. Jadi saya kuat, harapan saya seperti itu Pak, tolong nanti ingatkan impian saya kuat di anak. Anak saya jangan sampai, ya, karena saya orang kecil, orang prajurit, ya walaupun anak saya nggak bisa seperti saya di TNI atau di polisi, minimal sekolahnya tinggi. Amin. Minimal kayak Pak Riyadi lah gitu. S1, S2, S3, pemerintahan seperti itu. Jadi jangan seperti bapaknya ini, ya udah pangkat rendah, ya tapi saya bersyukur masih di TNI, masih bisa makan, kan. Tapi itulah kedepannya bagi yang PNS, bagi yang TNI Polri, harapan saya selagi ada tempat bersandar, yuk sama-sama lah di usaha PTBS ini kita bergerak. Oke. Ya, itu Pak harapan saya. Siap. Makasih banyak Pak Rudi perkenalannya nih, luar biasa. Mudah-mudahan sukses di PTBS ya nih. Oke, sekarang berarti Pak Ruli perkenalan dulu sebentar Pak Ruli. Boleh dinyalain mic-nya Pak Ruli? Profesinya apa Pak Ruli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ruli dari Bogor Pak. Profesinya apa Pak? Profesinya serabutan sebenarnya saya Pak. Jadi agak minder saya ada di telepon ini. Ini yang satu ada dosen, yang satu TNI, yang satu guru. Nih Pak Ruli nih, jangan minder, ayo, pede. Saya doang yang serabutan Pak. Saya kerja apa aja saya lakuin Pak. Wah, keren dong. Semua kerjaan dilakuin, capek dong. Karena kan serabutan ya kayak gitu Pak. Nggak ada penetapan. Kadang saya di mebel, kadang di CCTV, kadang di apa aja sih sebenarnya Pak. Apa aja? Tergantung panggilannya ya. Siap. Pak Ruli sekarang udah jalan juga kan PTBS-nya kan? Alhamdulillah Pak, di sela-sela istirahat saya selalu jalanin Pak. Masih part time ya? Waktu itu pertama daftar gara-gara apa dulu? Iya, sebenarnya sih lihat pertama itu di TikTok, video Kang Algi itu. Oh, lihat TikTok? Nah, di TikTok, setelah di TikTok saya lari ke YouTube. Nah, itu nggak langsung buru-buru daftar, Pak. Karena kan orang kayak saya kan butuh nabung dulu istilahnya. Nabung dulu selama 2 bulan itu saya selalu merhatiin untuk video-video Kang Algi di TikTok, terus di YouTube. Alhamdulillah saya nekat, daftar. Ya motivasinya sih buat bayar hutang sebenarnya, Pak. Kalau saya, mungkin sih bapak-bapak sama si teteh ini nggak ada hutang, Pak ya. Cuma saya doang kayaknya di sini. Hutang berapa ya, Mak? Ratusan juta nggak? Kalau saya, Pak, kayaknya sih nyampe 100 lebih, Pak. Woi, harus segera tuh. Jadi sampai sekarang nih, makanya saya tuh lagi, ya masih ada gitu, Pak. Belum kelar itu. Nah, jadi saya tuh belum bisa fokus ya tuh. Sebenarnya dikejar-kejar itu sebenarnya, Pak. Siapa yang ngejar, rentenir? Apa kolektor? Kalau punya hutang itu kan nggak bisa, istilahnya nggak bisa ditunda-tunda, Pak. Betul. Cuma ya motivasi yang tetap, Pak. Impian pertama tuh saya tuh pengen lunas hutang itu gabung di bisnis ini. Jadi insya Allah, Pak. Insya Allah kalau untuk ngejalanin mah nggak bakalan sampai muntaber istilahnya, Pak ya. Mundur tanpa berita. Jadi setiap istirahat, ada waktu kosong saya selalu jalanin. Tapi part time juga udah bisa closing kan? Closing itu baru 6 paket, Pak. 6 paket 6 ya? paket, padahal masih kebanyakan ngerjainnya cuma dikit-dikit doang tiap hari, tapi bisa closing 6. Dari mana itu? Sedikit doang, Pak, dari snack video, dari TikTok. Snack video sama TikTok doang sih, Pak. Snack video sama TikTok doang ya? Itu berarti masih organik ya, bukan beriklan ya?
Bukan, Pak. Pakai video sendiri atau pakai video orang lain? Dulu awal-awal saya pakai video siapa aja, Pak. Cuman lebih ke sini saya belajar sedikit-sedikit pakai video sendiri. Cuma susahnya kalau pakai video sendiri kan cuma di rumah doang, nggak ada apa ya maksud, nggak bisa ngeyakinin mitra juga gitu, Pak. Nah, nanti kombinasi aja sama video orang lain. Di reaction namanya, reaction tuh ketika kita ngambil video orang lain lalu kita satuin dengan video kita sebagai pembukanya. Itu sering dilakukan sama saya dan para mentor-mentor juga. Jadi kita ambil video orang lain nih, kita edit, terus kita ngomong pembukaannya kita sama penutupannya. Insya Allah, Pak, lagi belajar terus. Siap, makasih banyak. Alhamdulillah ya. Saya mau ngasih masukan ya di tahap video call awalnya, saya mau ngasih masukan karena ini kan masih kebanyakan baru ya, belum pada nyampe setahun. Dan di PTBS ini, sementara PTBS ini udah ada lama loh, udah dari tahun 2018 teman-teman. 2018, mungkin awalnya 2017 akhir itu, cuma 2018 ngurus perizinan, 2019 perizinan selesai, itu sampai sekarang PTBS ini menjadi perusahaan network marketing terbesar di Indonesia. Ibaratnya kalau pohon yang paling tinggi udah pasti kelihatan sama pohon-pohon yang lain gitu. Nah, benar nggak? Sama kata Pak Rudi tadi, ketika ada sesuatu yang tinggi, pasti yang di bawah itu berusaha ngejatuhin. Atau yang merasa tersaing pasti berusaha ngejatuhin. Ya, jadi teman-teman semua nanti kalau bergerak di media sosial, harus hati-hati nih di lapangan. Kalau ada berita-berita yang nggak sesuai, itu harus difilter dulu. Ya, harus difilter dulu. Karena mau nggak mau sekarang beda sama dulu. Kalau dulu pas zaman saya memulai main media sosial, itu hater belum pada main media sosial. Sekarang hater udah pada main media sosial, jadi kita akan lihat langsung kendala di media sosial cuman hater doang, udah nggak ada lagi. Jadi kalau di bisnis lain tadi saya dengar cerita kendalanya di waktu ya, terus modalnya besar, ditipu. Kalau di PTBS nggak ada masalah itu tipu-tipu karena kita modalnya kecil, sekali doang seumur hidup, dapat produk juga. Tadi bisnis ayam, coba nyetor 5 juta dapat ayam nggak? Enggak kan, dapat telur nggak? Enggak, nunggu hasil doang. Itu pun kalau balik modal. Kalau nggak diperhatiin, pasti nggak balik modal. Tes usaha apapun, saya pelaku bisnis konvensional juga. Ya kalau nggak dapat untung, modal nggak balik, uang hilang gitu. Dan nggak modal apa, bisnis apa lagi yang tadi Pak Rudi juga 15 juta, pasti uang hilang gitu aja. Nah cuma kan masyarakat pada nggak tahu. Masyarakat ini taunya bisnis konvensional tuh keren gitu, padahal modalnya gede dan susah gitu, nggak ada mentoringnya, bener nggak? Teman-teman mau kerja sama teman pun ya nggak ada mentoringnya, siapa yang ngajarin Anda gitu. Tahu tuh pasti uang tuh bisa hilang gitu aja. Bisa hilang gitu aja. Beda dengan network marketing. Sebenarnya network marketing ini modalnya pasti kejangkau dan udah ada regulasinya. Udah regulasinya, itu cara kerjanya itu terukur karena ada marketing plan. Hasilnya tuh besar terukur karena ada marketing plan dan ada mentoringnya. Harusnya sih lebih menjanjikan sebenarnya network marketing. Cuman karena network marketing ini kadang nggak diajarin di dunia sekolah pendidikan dan nggak terlihat di lapangan, akhirnya ya ada stigma negatif. Apalagi ada orang-orang yang memanfaatkan network marketing ini untuk hal-hal yang negatif gitu. Nah, sementara saya yang ngejalanin itu luar biasa network marketing. Cuman ya kita ada tugas untuk merubah mindset masyarakat. Ya, mindset masyarakat. Kalau network marketing ini secara sistem, kalau kita bedah sistem, bedah marketing plan, bedah terjaminnya buat kita kayak gimana, itu lebih bagus network marketing. Karena ya saya selaku anak ya maksudnya ngerti lah masalah hukum, masalah apa gitu. Ya network marketing itu lebih menjanjikan, lebih membuat kita safety gitu, aman dalam berbisnis. Aman. Nah, ini nggak ada di dunia konvensional. Nah, ini tugas kita nanti ngasih tahu ke mereka. Ya, tugas kita ngasih tahu ke mereka, ya jangan, kadang banyak mitra ini nggak pede ketika ngejalan bisnisnya. Jadi kayak kita tuh lagi ngejalanin bisnis yang semi abu-abu gitu. Padahal kan itu terang benderang ya. Network marketingnya apa, produknya ada, legalitasnya ada, kantornya ada, terang benderang gitu kelihatan. Beda sama bisnis yang ya kayak Pak Riyadi bisnis ayam ya. Dicari ayamnya ada nggak kalau dicari? Strukturnya kayak gimana itu kan nggak ada semua. Kalau di bisnis konvensional itu kan kadang nggak ada struktur ya. Ada struktur, kita bisnis modal, strukturnya barangnya dari mana, terus kapan panennya, kapan, itu nggak ketahuan gitu sama kitanya. Padahal di network marketing itu lebih terang benderang, harusnya lebih pede kita. Perusahaannya ada, produknya ketahuan dari mana. Kalau kita lihat di setiap produk udah ada BP POM-nya, yang produksinya ada, bener nggak?
Terus kita jualnya berapa kita tahu, kita belinya berapa kita tahu, harga FO-nya berapa, harga RO-nya berapa, bonus yang kita dapat kita tahu ketika kita closing, omset yang kita capai kita tahu. Mau dapat motor berarti harus 200 paket, mau mobil berarti 600 paket gitu. Semuanya ketahuan gitu. Ya, sebenarnya network marketing itu lebih tenang beneran. Tapi kenapa di masyarakat ini ya citranya negatif? Karena kita nggak menyampaikan seluruhnya ke masyarakat. Ya karena kitanya aja nggak pede ngejelasin. Sementara di luar sana banyak orang lain pede ngejelasin bisnisnya. Ada investasi bodong, ada bisnis apa lagi? Ya bisnis trading, itu pede mereka itu gitu. Nah di network marketing banyak orang yang nggak pede. Makanya yang tampil di network marketing orang-orang itu aja. Kan ada stigma di masyarakat, oh orang sukses di network marketing mah orang-orang itu aja. Ya wajar, karena orang-orang itu doang yang berani nampil gitu. Sisanya yang baru-baru kadang nggak pede tampil. Makanya yang sukses itu aja. Jadi kalau orang itu aja tuh misalnya kalau Pak Rudi pernah bisnis ini ya, bangkrut, itu biasanya orang-orang kayak gitu nyoba lagi sampai lama-lama kan dia mahir. Nah ketika mahir itulah dia dapat terus gitu. Ya cuman banyak orang yang traumatik ketika tertipu oleh satu bisnis marketing lama misalnya nggak berhasil, mereka alasannya trauma berhenti. Mereka jadi haters. Nah, ini jangan terjadi karena pengalaman saya di bisnis network marketing, ini bisnis network marketing saya yang kedua sebenarnya. Cuman yang pertama ini ya coba-coba doang, sama kayak Pak Rudi di Keling dan sebagainya. Di sini saya terjun benar-benar mempelajari utuh. Ya PTBS ini marketing plan dan semuanya legalitasnya itu lebih komplit, lebih jelas, makanya pertumbuhannya cepat. Cepat itu, dan dalam jangka waktu 6 bulan saya dapat motor, dapat mobil karena emang fokus di online. Ya 2 tahun itu saya fokus di online. Terbukti dari tadi wawancara saya, semuanya tahu saya dari online, nggak ada offline satupun kan. Nah online ini bagus untuk penjualan teman-teman. Ya untuk kita closing, penjualan, untuk perekrutan mitra itu paling bagus online. Nah, sementara untuk nanti duplikasi mitra kita perlu offline. Tapi kita bisa akalin offline itu dengan cara apa? Dengan teknologi. Ada Zoom, ada video call WhatsApp. Kalau Zoom untuk banyak, kalau video call WhatsApp untuk intens per orang. Ini saya contohnya kayak gini. Ini udah harus mulai dilakukan. Nah, kunci bisa jalan tiap hari apa Kang? Tadi yang saya tanya, harus punya motivasi dulu. Kalau nggak punya motivasi, nggak akan bisa jalan. Belajar nggak semangat, ngejar target. Emang nggak ada target di PTBS. Maksudnya nggak ngejar target hidup kita, nggak akan semangat. Yang ada terus kita nanti ya udah kesibukan sehari-hari yang dilakukan, nanti tahu-tahu umur saya udah 50 tahun lagi ya. Oh, udah pensiun lagi ya. Nanti ada penyesalan, kenapa ya saya nggak dari dulu gitu. Nah, penyesalan itu biasanya di akhir. Ini banyak terjadi sama mitra-mitra yang daftarnya 2018, 2019, tahu wawancara lagi. Kenapa ya Kang saya nggak dari dulu? Ya salah sendiri kata saya tuh kan. Karena mereka nggak menemukan motivasi terbesarnya harus bergerak di PTBS apa gitu. Karena PTBS beda sama tempat kerja. Kalau Pak Rudi kan kerja itu pasti kalau santai-santai misalnya bolos itu pasti marahin atasan. Di PTBS kan nggak ada. Udah mah modalnya kecil, nggak ada yang marahin kita. Ya kayak kata Bu Siti tadi ya. Yang penting mah nyoba aja dulu daftar ya dapat produk kan. Kalaupun nggak jalan kan dapat produk, betul nggak? Ya kayak gitulah pemikiran mitra-mitra kebanyakan awam. Makanya kalau ada pertanyaan, wah di bisnis network marketing mah yang suksesnya sedikit, yang gagalnya lebih banyak. Bukan yang gagalnya lebih banyak, yang ketemu motivasi, yang punya motivasi tingginya sedikit, yang nggak jalaninnya lebih banyak. Jadi bukan yang gagal, mereka tuh belum menjalankan aja karena belum ketemu motivasi tertingginya. Nah alhamdulillah kalau saya ketemu motivasinya. Makanya kadang kenapa sih Kang Algi lebih cepat? Karena setiap orang masuk ke PTBS dalam keadaan situasi beda-beda. Kalau saya kali itu kan waktu daftar emang keadaan situasinya lagi kepepet. Ya kalau Pak Rudi ya, terus Pak Riyadi mungkin nggak kepepet karena udah punya penghasilan. Kalau saya mah lagi kepepet, lagi nggak punya penghasilan. Ya kalau Pak Ruli walaupun serabutan tapi banyak proyekan ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman kebanyakan daftar itu ada pilihan lain gitu. Walaupun saya nggak di PTBS, yang penting masih bisa makan dari gaji, masih bisa ngasih anak pendidikan. Yang penting itu, walaupun jaminan masa depannya belum ketemu. Nah kalau saya pas daftar PTBS itu lagi kepepet, lagi nggak punya penghasilan, lagi nggak ada sandaran hidup ya. Lagi nggak ada sandaran hidup gitu. Bahkan nggak ada yang dibanggakan. Makanya pas ketemu PTBS itu mindset saya, otak saya langsung keyakinan saya langsung fokus, wah ini satu-satunya jalan saya. Ibaratnya satu-satunya jalan saya sukses. Jadi ibaratnya kalau fokus mah udah fokus banget gitu.
Ibaratnya cuma ketemu satu jalan, ya udah jalan itu ada yang laluin. Nah, mindset ini yang harus teman-teman punya. Walaupun sekarang masih part time, ya masih part time nih, tapi kita berarti cuma PTBS nih. Jalan satu-satunya saya untuk punya mobil, punya rumah, punya investasi masa tua. Nah, ini harus digali dulu. Cuman PTBS. Sehingga nanti ketika teman-teman part time, itu ada yang dikerjain setiap hari. Ada yang dikerjain setiap harinya. Kalau nggak gitu, itu nggak akan jalan. Sepinter apapun. Misalnya Pak Riyadi nih pinter nih geografinya, pinter matematika, S3. Itu kalau nggak punya motivasi, saya yakin tahun depan udah nggak ada di PTBS. Ada di grup doang paling. Ya, tapi nggak ada pergerakan. Itu banyak, saya pengalaman pribadi kayak gitu. Banyak mitra-mitra yang pinter atau yang punya kerjaan, ada dokter dan banyak mitra-mitra saya tuh ada dokter, ada ya bahkan ada dari anggota DPR, banyak bahkan dari wakil ketua MPR itu ada juga loh di Mitra Sahara itu. Ada rektor, ya dosen, banyak rektor juga ada itu. Rektor ada, tapi ya karena nggak punya motivasi nggak akan jalan. Nah, ini yang harus teman-teman di awal sekarang temuin. Kenapa saya harus sukses di PTB? Ya kenapa gitu? Saya sekali di Zoom itu kan selalu ngomong apa sih tujuannya teman-teman daftar di PTBS. Motivasi itulah yang bisa membuat kita berhasil di PTBS nanti. Tujuan itu. Nah, kan kadang kita kerja nih. Kerja, Pak Rudi udah kerja berapa puluh tahun jadi TNI. Nyari apa kira-kira itu? Nyari uang kan? Sekarang uangnya ada di ATM nggak? Hah? Nggak ada. Kan udah dicari puluhan tahun. Mana uangnya, lihat yang dicari setiap hari tuh. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kemana itu uang tuh? Jadi sebenarnya uang itu nggak bisa dicari, dapat pun hilang lagi gitu. Uang yang 2 bulan kemarin masih ada di ATM nggak? Udah pasti nggak ada. Jadi uang itu bukan sesuatu yang bisa dipegang, ya. Uang itu kayak air itu, ngalir, masuk, keluar lagi. Nah, itu kalau uang disimpan jadi penyakit. Coba aja tes. Teman-teman tes ya, uang itu punya uang nih, disimpan aja, jadi pelit gitu, jadi penyakit kalau orang Islam itu. Mungkin tahu-tahu tetap hilang itu, pasti akan tetap hilang. Mungkin ada anak yang sakit, jadi dipaksa hilang sama Allah tuh, dipaksa keluar gitu. Mungkin ada anak yang sakit, mungkin tahu-tahu motor kita rusak, mungkin tahu-tahu mobil kita rusak, bener nggak? Mungkin tahu-tahu ada yang minjem, mungkin tahu-tahu orang tua kita nelfon butuh duit, itu pasti, walaupun kita tahan. Itu sejatinya kalau kita nyari uang. Nah, beda ketika saya ketemu PTBS, yang kita cari itu aset. Motor, mobil, rumah kan. Ketika kita tujuannya nyari aset, akhirnya kelihatan dan ketemu asetnya ada. Mana? Ini rumah. Yaitu depan ada Pajero, ada Mercy, ada Brio. Ada akan asetnya, bener nggak? Kan kita nyarinya aset. Kalau aset itu ketemu, pasti kepegang kan, kebeli. Nggak mungkin rumahnya kebeli, udah itu hilang lagi. Enggak, aset itu pasti langsung kelihatan ya. Langsung kita punya hak miliknya ada gitu. Mobil ya ada BPKB-nya langsung. Tapi dari PTBS itu nyari aset, network marketing lain belum tentu itu. Ada tadi kan dapat motor tapi cuman DP-nya doang, ya sama aja uang, akhirnya harus nyicil lagi kan. Kalau di PTBS nggak utuh, 20 juta silahkan beli motor 20 juta. 150 juta silahkan beli mobil 150 juta, mau kurang mau lebih terserah. 500 juta beli mobil 500 juta, mau kurang atau lebih terserah. 1 miliar bangun rumah. Asetnya ada. Nah, ketika teman-teman nanti dapat mobil, dapat rumah, uangnya ngikutin nggak? Pasti ngikutin, sesuai dengan aset yang teman-teman pegang. Kalau nggak percaya, sekarang Pak Rudi cari teman yang punya rumah, yang punya mobil. Bandingin sama teman yang punya motor. Kira-kira uangnya gedean mana di ATM? Saya yakin orang-orang yang punya mobil. Karena ketika kita dititipin rezeki mobil sama orang yang dititipin rezeki motor, pasti rizkinya gedean yang punya mobil. Karena dia punya aset kan. Punya aset mobil, yang satu punya aset motor. Pasti kebutuhannya gedean yang punya mobil. Nah, rizkinya biasanya lebih besar yang punya mobil. Orang yang punya uang belum tentu punya rumah. Tapi saya yakin orang yang punya rumah hasil kerja keras sendiri, orang yang punya mobil hasil kerja keras sendiri, pasti punya uang dia. Yang saya akhirnya ketemu ya, rezeki itu kayak gitu ternyata. Karena ketika kita punya aset, itu uang ngikutin kebutuhan kita. Kita punya Pajero, kebutuhannya apa? Beli Dexlite, servis Pajero, bener nggak? Jadi kita tuh kayak penyalur rezeki untuk pom bensin, untuk showroom Mitsubishi, ya. Kita punya rumah, berarti kita saluran rezeki buat bayar pajak, buat anak-anak kita dan sebagainya. Sehingga nanti rezekinya ngikutin aset yang kita punya. Beda kalau kita ngejar duit, belum tentu uang itu dapat, malah ujung-ujungnya beli mobil, beli rumah, tetap ngeredit.
Nah, makanya mindset saya kebuka. Oh iya ya, PTBS ini bukan ngejar duit, sama network marketing lain beda. Kita ngejar aset. Ketika asetnya didapat, itu pasti uang masuk. Makanya saya semangat di PTBS. Nah, untuk semangatnya itu, maka langsung saya rumusin. Nanti targetin nih. Coba pelajari marketing plan. Tugas saya sekarang, coba teman-teman targetin. Misalnya untuk dapat mobil, berapa poinnya? Ruli, berapa poinnya untuk dapat mobil? Nyalain mic-nya. Untuk dapat mobil berapa poinnya? 300 kiri kanan kan? 300 kiri kanan. Berarti total omsetnya berapa? Total omsetnya 150 juta. Bukan, 300 kiri kanan berarti totalnya 600 juta kan? 600 penjualan paket kan omsetnya kan? Omset tim kan? Nah, berapa lama kita ini ya, saking terukurnya PTBS ya, harusnya kita itu dapatnya terukur, mau kapan-kapannya itu bisa dicapai. Misalnya 300 kiri 300 kanan, berarti kan total omsetnya 600, bener nggak? Gimana caranya kita sama tim kita bisa menjual 600 paket? Pertanyaan saya, berapa lama mau didapat semua itu? Misal saya mau dapat mobilnya 1 tahun, ya tinggal dibagi aja 1 tahun itu berapa hari? 1 tahun berapa hari? 360 hari ya? Tadinya tinggal 600 paket, omset tim dibagi 360. Berarti kan cuma 1,6. Berarti per hari gimana caranya omset kita itu 2 paket. 1,6 tuh. 1,6 berarti 1 lebih mendekati 2 kan? Nah, sekarang coba targetin 1 hari bisa menjual 2 paket basic minimal. Dan itu nggak harus sendiri. Bareng-bareng kan itu 600 300 kiri 300 kan akumulatif. Paham? Akumulatif dari semua tim kan? Tim kita ada 10 kiri 10 kanan, masing-masing jual, itu termasuk omset kita. Tadi kalau 600 dibagi 1 tahun cuma 2 poin loh per hari. Awal-awal mungkin kita yang nyari 2 poin per hari, tapi kan kalau udah sebulan 2 bulan, tim kita juga ikutan nyari omset kan? Itu pasti kan kecapai, harusnya 1 tahun dapat mobil. Gampang loh di PTBS ini. Modal sekali, kita tahu ngerjainnya. Oh, berarti kalau 2 poin sehari untuk setahun dapat mobil, saya perlu berapa tim nih? Oh, yaudah saya siapin 2 tim aja, 1 kiri, 1 kanan. 1 tahun dapat mobil, teman-teman. Baru ngomongin mobil doang itu.